Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Embryo dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Bang Jack. Hari ini kita akan membahas penalaran umum di TO yang kelima. Kawan-kawan, seperti biasa sebelum kita memulai pembahasan kali ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kawan-kawan pasti sudah pernah mengisi TO kelima ini. Tapi kalau misalkan kawan-kawan ingin nyoba kembali, melihat kembali, nyoba mengisi lagi, silakan bisa di pause dulu, di pause terlebih dahulu si videonya sebelum mengikuti pembahasan. Oke, hanya ada 12 soal saja. Oke, 14 soal deh. 14 soal saja. Mari kita mulai dengan bacaan yang begitu panjang ini ya, tidak usah dibaca ya. Yuk, kita mulai. Nomor 1. Berdasarkan teks di atas, manakah pernyataan yang benar? A. Angkatan Kerja Indonesia pada kuartal 1 2019 berjumlah 133,94 juta orang. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan lihat pada paragraf 1, itu yang 133,94 juta orang itu adalah jumlah pada kuartal 1 2018. Kan bisa lihat di kalimat ketiga paragraf pertama. Di situ tercatat bahwa pada kuartal 1 2018 berjumlah 133,94 juta orang. Sehingga jelas A salah. B, pada kuartal 1 2016 ada 127,07 juta orang menganggur. Yang B ini juga kawan-kawan bisa lihat pada yang tadi terusannya. Yang 127,07 juta itu justru bukan yang menganggur tapi yang bekerja. Ya. Di kalimat terakhir paragraf pertama. Terus yang C, pada kuartal 1 2018 ada 6,87 juta orang bekerja. Terbalik, justru pada kalimat yang terakhir itu disebutkan bahwa pada kuartal 1 2018 sebanyak 127,07 juta orang penduduk bekerja. Jadi yang bekerja 27 juta, ya, yang menganggur 6,87 juta. Jadi yang si B sama si C salah karena terbalik. Yang D, penyerapan angkatan kerja tahun 2011 didominasi bidang pertanian. Kita lihat bidang pertanian 2019 bidang pertanian. Kalian bisa lihat pada kalimat pertama di paragraf kedua. Penyerapan angkatan kerja tahun ini, bahkan tahun ini termasuk dianggap tahun 2019 karena kan di atas ngomongin tahun 2012, tahun 2017, berarti yang dimaksud tahun ini secara logika jelas pasti tahun 2019. Karena kalau misalkan ternyata ini tahun 2018, harusnya di atas juga sudah pakai ini terus, nggak ngomongin tahun 2018, cuma sekali aja 2018 nya gitu loh. Kesananya pakai kata tahun ini. Tapi ternyata di paragraf pertama data-data yang berhubungan dengan tahun 2018 selalu disebutkan tahun 2018. Ya. Sehingga pada paragraf kedua yang dimaksud dengan tahun ini adalah tahun setelah tahun 2018, yaitu 2019. Dan di paragraf pertama ini jelas betul bahwa tahun ini atau tahun 2019 masih dominan pada bidang pertanian. Sehingga yang D betul, yang D. Terus penyerapan angkatan kerja tahun 2018 di bidang industri pengolahan sebesar 14,11. Yang 14,11 itu terjadi tahun ini, tahun 2019. Tahun ini berdasarkan si bacaan. Sehingga jelas jawabannya adalah D. Oke. Enak ya kalau mainnya data. Yuk, nomor 2. Berdasarkan teks di atas, penyerapan angkatan kerja tahun 2019 di bidang perdagangan adalah, lihat, masih pada paragraf kedua kalimat pertama di situ ada ya, di dominasi pertanian 30,46%, perdagangan 18,53%, industri pengolahan sebesar 14,11. Jelas, berarti jawabannya adalah 18,53%. Nomor 3.
Berdasarkan teks di atas, penyerapan tenaga kerja dari sektor e-commerce di regional meningkat sebesar. Kita lihat, kawan-kawan, kita baca. Silakan kawan-kawan lihat paragraf keempat. Paragraf keempat itu pada kalimat kedua ada kalimat seperti ini. Mencuplik hasil riset iPrice, penyerapan tenaga kerja dari sektor e-commerce di regional ini meningkat hingga 40,7%. Jadi jelas peningkatannya adalah 40,7%. Oke. Nomor 4 selanjutnya, berdasarkan teks di atas, perusahaan e-commerce yang cukup gesit menarik talenta berpengalaman adalah, kita lihat dulu ya, caranya adalah cari yang hubungan membacanya gini. Jadi kalau kita baca semua kan puyeng. Kita lihat beberapa kata kunci, misal perusahaan e-commerce talenta berpengalaman, cari aja kata itu secara scanning ya, kayak gitu. Yuk kita lihat, ada kata-kata perusahaan e-commerce talenta e-commerce Kawan-kawan lihat pada paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5. Pada paragraf kelima, lihat kawan-kawan pada kalimat kedua, itu ada tuh ngomongin ada talenta ya. Merujuk hasil riset iPrice, Shopee cukup gesit menarik talenta yang benar-benar berpengalaman untuk posisi strategis di sejumlah departemen. Jelas berarti ya, yang perusahaan e-commerce yang menarik talenta itu adalah Shopee. Mana Shopee? Jawabannya. Sip. Lanjut. Berdasarkan diagram di atas, persentase pertumbuhan karyawan Tokopedia dalam 2 tahun adalah, dalam 2 tahun kita lihat tahun pertamanya berapa? Tahun pertamanya si Tokopedia. Tokped betul kan? Ya, Tokopedia tahun pertamanya 886. Kayak kan tahun pertama nih. Nah, tahun keduanya berapa tahun keduanya? Tahun yang 2018 itu 2003. Nah, ternyata ada selisih ya, ada selisih. Nah, selisihnya ini berapa nih? Itu berarti dibagi lagi dengan 886. Ya kan? Jadi selisihnya ini untuk mengetahui berapa persentase kenaikannya, selisih ini nih itu dibagi ini selisihnya berapa, ya kali 100 lah berarti untuk mengetahui persen. Nah, sehingga silakan dihitung berapa. Ya. Yang jelas kawan-kawan, setelah saya hitung menggunakan kalkulator ya, tidak manual. Capek-capek manual kalkulator, mumpung masih ada kalkulator. Tapi kalau UTBK nggak bisa ya, nggak bisa pakai kalkulator segitu. Yang pasti cara menghitungnya beginilah kurang lebih. Itu kita bisa mendapat persentase 126,1%, sehingga jelas jawabannya adalah C. Oke, lanjut nomor 6. Berdasarkan diagram di atas, jumlah karyawan paling rendah di perusahaan e-commerce Asia Tenggara pada 2018 yang paling rendah kita lihat. 2018 yang paling yang kedua berarti ya. Lazada 6 ribuan, Shopee 3 ribuan, Zalora 1.700-an, Tokped 2 ribuan, 1.800-an, yang lain 3.400-an. Berarti jelas yang paling rendah adalah Zalora 1.715 orang saja. Jadi jawabannya Lanjut, berdasarkan diagram di atas, manakah pernyataan yang salah? Berdasarkan diagram di atas, yang salah adalah A. Pertumbuhan jumlah karyawan Lazada mencapai 270 karyawan. Kita lihat si Lazada dia. Lazada 170. Lazada tadinya Lazada itu 6.308 ya, udah tinggal berarti 669. Gampang ya, ini nggak segitu ya. 669 dikurangi 389 berapa? Itu ya. 389. Berapa berarti? Ya. Ini jelas berarti kurangi 9 0 berarti ini minjem 16 ini 8
berarti ini 5 lebih 280. Kita lihat betulkah 280. Oh, 659 ini ternyata. Ini 659. Ini 659. Kalau 659 berarti ini jelas 7. Betul. 270 betul ya saudara-saudara. Aduh, sebentar saya menghilang dulu. Baik. Menghilang tadi ya sedikit atau kelihatan rambutnya. Baik. Berarti benar ya, tidak salah. Selama 2 tahun Jalora mengalami penurunan jumlah karyawan. Selama 2 tahun Jalora mengalami penurunan jumlah karyawan. Betul. Dari 1.800 menjadi 1.700-an. Oke. C. Tahun 2016 Shopee memiliki karyawan sebanyak 3.831. Shopee 3.831 betul. Jadi jelas ya. Pernyataan yang salah. Oh, pernyataan yang salah ya. Tahun 2006. Oh, salah benar. 3.831 bukan 2016 tapi 2018 ya. Lihat ada 2 kan, yang warnanya tidak begitu terang, yang begitu yang pekat itu 2018, yang tidak pekat adalah 2016. Kalau kalian di rumah itu menggunakan versi yang berwarna sehingga kelihatan lah. Yang paling pasti yang sebelah kanan itu 2018, yang sebelah kiri itu adalah 2016. Oke. Yang jelas ini adalah C. Lanjut nomor 8. Sebentar. Ya. Ternyata saudara-saudara jelas juga ya. Baik. Lanjut nomor 8. Berdasarkan teks di atas, berikut adalah smartphone dengan market share paling tinggi menurut laporan IDC. Kecuali yang saya kecuali kita lihat nomor 8, kita lihat kata kuncinya adalah IDC I3. IDC kita lihat. Nama IDC ada pada paragraf kedua, lihat. Paragraf kedua kalimat terakhir. Tapi kini Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi dan Oppo ada merek yang dengan market share paling tinggi. Ada Samsung. Oke, Samsung ada, Huawei ada, Apple ada, Xiaomi ada, Oppo tidak ada, malah yang ada adalah Motorola. Yang jelas berarti jawabannya adalah C, yang kecuali ya. Yang kecuali C, Motorola. Nomor 9. Berdasarkan di atas, proses smartphone yang bikin model paling banyak adalah model paling banyak. Kita cari kata kuncinya, model paling banyak, model banyak. Contohnya model smartphone Apple berupa iPhone S model terbaru, di Samsung ada Samsung Galaxy. Itu nggak diomongin, model lagi, cari kita model lagi. Model banyak, model paling banyak. Sejumlah model ponsel iPhone. Beberapa tahun belakangan Apple coba menciptakan sejumlah model ponsel iPhone yang terbaru disuguhkan. Nggak menjelaskan dulu yang paling banyak. Model banyak. Nah, jumlah ini menjadi yang terbanyak dibanding model ponsel lain. Berarti apa nih? Kalimat paragraf ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paragraf ke-8. Lihat yang pertamanya, Samsung punya 643 model ponsel dalam kurun 10 tahun terakhir. Jumlah ini menjadi yang terbanyak dibanding model ponsel merek lain, sehingga jelas berarti jawabannya adalah Samsung. Nomor 10. Oke, kita ada 5 nomor lagi. Berdasarkan teks di atas, persentase penyusutan produksi ponsel model terbaru Samsung dibanding dengan produksi sebelumnya adalah, masih teks ngomongin masalah ponsel model terbaru, penyusutan model tadi udah ngomongin model ya di paragraf ke berapa ini boy yang tadi terbanyak itu. Terusin saja. Ada menyusut. Nah, 7,72%. Produktivitas produsen Korea Selatan ini menyusut hingga selisih 7,72% dalam 5 tahun belakangan. Makin jelas ya. Jawabannya adalah nomor 10, 7,72%. B jawabannya. Yang C. Berdasarkan diagram di atas, produsen smartphone yang lahir tahun 2012.
tahun 2012. Tahun 2012 kawan-kawan. Kalau di versi berwarna enak ya, kalian ya itu di 12 ada dua ya. Ada dua yang lahir, ada yang paling atas sebetulnya saya ini pakainya nggak berwarna. Yang paling pasti, yang paling bawah ya itu ada dua. Salah satunya jelas Xiaomi ya. Kalau di versi berwarna itu jelas ketahuan, misalnya adalah Xiaomi. Jawabannya adalah Xiaomi. Oke, jawabannya adalah yang lahir tahun 2012. Nomor 12, lanjut. Berdasarkan diagram 1 di atas, 3 produsen smartphone yang merajai model ponsel pada tahun 2018. Pada tahun 2018, kita lihat ya, lihat warnanya. Di situ ada Vivo ya, si Vivo nih merajai, Vivo, terus Samsung juga, dan terakhir udah Huawei. Itu ada dua yang terakhir, Huawei sama siapa tuh? Misalnya ada Huawei itu yang agak rendah tuh. Sorry. Itu yang kedua milik Samsung. Yang ketiga ya Huawei yang agak begitu terang. Oke. Jadi jawabannya adalah Huawei. Lanjut nomor 13. Berdasarkan diagram 2 di atas, negara yang paling dominan terhadap industri ponsel di dunia adalah, kita lihat pagar kedua, cari aja yang paling gede ya. Yang paling gedenya jelas, lihat nih, si Koreaan paling gede, Koreaan. Yang lain-lain yang Cina aja yang lumayan agak gede 413, tapi Korea itu paling gede 721 ya. Sehingga jelas berarti yang paling tinggi industri ponselnya adalah Korea Selatan. Oke, ini nomor terakhir ya. Cepat saja kita. 14. Berdasarkan diagram 2 di atas, pertumbuhan jumlah model ponsel dalam 10 tahun terakhir di negara Cina adalah, kita lihat Cina. Ini hampir mirip kayak ini ya, si apa namanya? Si soalnya. Tadi Cina awalnya berapa? Awalnya itu kan jumlah model ya tahun 10 tahun terakhir. Berarti 158 sekarang jadi 413. Ya udah, selisihnya berapa? Ya kita bagi dengan ini 158 kali aja 100. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya silakan dihitung. Coba ada kalkulator, coba operator Kang Yuda tolong dihitungin. Ini selisih kesini berapa? 113 plus 58 berapa nih? 113 dikurangi 158 berapa? Wah, 2 nggak apa di omongan saja. 255 ya, ada suara Kang Yuda. 255. Nah, 255 dibagi 158 kali 100 Kang Yuda. 255 dibagi 158 benar ya, 113 dikali 100 berapa? 255 dibagi 158 disebutkan saja Kang Yuda. 161. Ada suara gaib dari Kang Yuda ya. 161. Ada ternyata lah. Jawabannya adalah A. Jelas. Ya, kawan-kawan, enak sekali ini untuk versi pengetahuan umum yang lumayan gampang karena semuanya berdasarkan data ya, logikanya tidak terlalu dicampur aduk sehingga enak kita bahasnya, cepat juga ya biar kalian juga cepat istirahat. Oke, di sela-sela rebahan karena corona. Baik kawan-kawan, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat buat kita dan Allah melindungi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai kawan-kawan. Terima kasih untuk semuanya. Nanti kembali lagi bersama saya Bang Jack di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.